Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Nera Ramadhani dari kelas 11 MIPA 2. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi mata pelajaran matematika wajib kelas 11, yaitu induksi matematika dan notasi sigma. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Jangan lupa disimak ya. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih induksi matematika dan notasi sigma itu? Induksi matematika merupakan salah satu teknik pembuktian dalam matematika yang biasa digunakan untuk membuktikan pernyataan khusus yang mengandung bilangan asli. Pembuktian menggunakan cara ini menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan notasi sigma yang ditulis dengan lambang seperti yang terdapat pada slide berikut ini adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum yang artinya jumlah. Nah, jika tujuan induksi matematika adalah untuk membuktikan pernyataan khusus yang mengandung bilangan asli, maka tujuan notasi sigma itu apa sih? Tujuan notasi sigma adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Dalam kata lain, notasi sigma memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menulis penghitungan suatu penjumlahan yang panjang. Dalam induksi matematika, terdapat penalaran yang dibagi menjadi dua nih. Apa aja sih? Mari kita simak. Dalam pembuktian menggunakan induksi matematika, nantinya akan diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Terdapat dua jenis penalaran yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif dimulai dari pernyataan bersifat umum ke pernyataan khusus. Pendekatannya disebut pendekatan umum ke khusus karena penalaran dimulai dari hal yang umum kemudian menyimpulkan hal khusus. Contohnya, semua apel adalah buah, semua buah tumbuh di pohon. Jadi, semua apel tumbuh di pohon. Sedangkan penalaran induktif dimulai dari pernyataan khusus ke pernyataan umum, kebalikan dari penalaran deduktif. Karena pernyataan disusun dari hal-hal khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku secara umum. Contohnya, penumpang bus mengamati bahwa setiap pengemudi bus menginjak pedal rem. Seluruh penumpang dalam bus akan terdorong ke depan. Dalam induksi matematika juga terdapat tahapan-tahapan atau langkah pembuktian. Pembuktian yang pertama yaitu buktikan bahwa P1 benar atau Pn berlaku untuk N sama dengan 1. Langkah kedua, andaikan PK benar, maka tunjukkan PK plus 1 benar untuk setiap bilangan bulat positif K. Langkah terakhir, jika langkah 1 dan 2 benar, maka dapat disimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli N. Langkah pertama disebut langkah basis, sedangkan langkah kedua disebut langkah induksi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan notasi sigma. Terdapat bentuk umum pada notasi sigma. Bentuk umum pada notasi sigma dapat dilihat pada slide berikut. Cara membaca notasi sigma di atas yaitu sigma dari I sama dengan M sampai N dari UI. Artinya, notasi sigma di atas merupakan penjumlahan semua UI untuk nilai I dari M sampai N. Selain bentuk umum, notasi sigma juga memiliki sifat-sifat. Sifat yang pertama adalah mengubah indeks notasi sigma. Indeks bisa diganti dengan huruf lain apabila indeks dalam kalimat matematikanya juga diganti dengan huruf yang sama dan bukan merupakan huruf yang digunakan untuk menyatakan batas atas. Sifat yang kedua yaitu mengubah notasi sigma yang dibagi lagi menjadi dua nih. Yang pertama, dipisahkan menjadi penjumlahan dua atau lebih notasi sigma. Notasi sigma A sama dengan notasi sigma B plus notasi sigma C yang terdapat pada gambar. Yang kedua, dipisahkan suku pertama atau terakhir. Notasi sigma A sama dengan notasi sigma B plus suku terakhir dari notasi sigma A yang terdapat pada gambar.
Nah, berikut ini adalah contoh-contoh soal mengenai induksi matematika dan notasi sigma. Soal nomor 1, sigma dari K sama dengan 2 sampai 5 dari 2K kuadrat adalah. Nah, dari soal ini dapat diketahui bahwa indeksnya adalah K, batas bawahnya adalah 2, di posisi bagian bawah lambang sigma. Lalu di posisi bagian atas lambang sigma ada batas atas yaitu 5. Cara menjawabnya yaitu dimulai dari K sama dengan 2 terlebih dahulu karena batas bawahnya adalah 2. Kita mencari K sama dengan 2 sampai K sama dengan 5. Kenapa K sama dengan 5 tidak sampai K sama dengan 6, K sama dengan 7, K sama dengan 8 dan seterusnya? Karena di sini dari soal pun dapat bisa langsung diketahui bahwa batas atasnya itu adalah 5. Jadi K-nya itu hanya sampai dengan 5. Terkecuali apabila batas atasnya sampai 9, maka K sampai sama dengan 9. K sama dengan 2 yaitu 2 dikali 2 kuadrat. 2 ini dari K ya. Kan awalnya itu kan 2K kuadrat. Berubah menjadi 2 dikali 2 kuadrat karena di sini K sama dengan 2. Jadi disesuaikan. 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 4. Lalu K sama dengan 3 yaitu 2 dikali 3 kuadrat. Di sini ada angka 3 karena K sampai dengan 3 disesuaikan. 2 kali 3 kuadrat, 3 kuadrat itu 9, 2 dikali 9 sama dengan 18. Lalu K sama dengan 4, menjadi 2 dikali 4 kuadrat, sama seperti sebelumnya. Di sini angkanya menjadi 4 karena disesuaikan dengan K sama dengan 4. 2 dikali 4 kuadrat, 4 kuadrat itu 16, 2 dikali 6 sama dengan 32. Lalu yang terakhir K sama dengan 5, menjadi 2 dikali 5 kuadrat. Sama seperti sebelumnya, 5 itu disesuaikan dengan K sama dengan 5. 2 dikali 5 kuadrat, 5 kuadrat itu 25, jadi 2 dikali 25 adalah 50. Nah, semuanya dijumlah dan menjadi hasilnya 108. Lalu berlanjut ke pertanyaan kedua. Sigma dari N sama dengan 1 sampai 4 dari 3N adalah. Ini cara menjawabnya sama seperti soal yang sebelumnya. Dari soal kita dapat mengetahui indeksnya indeksnya itu adalah N, batas bawahnya itu 1, batas atasnya adalah 4. Jadi pengerjaannya dimulai dari N sama dengan 1 karena batas bawahnya adalah 1. N sama dengan 1 yaitu 3 dikali 1 karena 3N, N-nya disesuaikan dengan batas bawah. 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu N sama dengan 2, 3N, N-nya itu disesuaikan dengan 2 ini. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu sama seperti sebelumnya, N sama dengan 3 yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu terakhir N sama dengan 4 yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. Semua dijumlah hasilnya menjadi 30. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Sigma dari N sama dengan 1 sampai 4 dari 5N dikurang 3 adalah. Di sini dapat diketahui bahwa indeksnya adalah N, batas bawah adalah 1 dan batas atas adalah 4. Jadi cara pengerjaannya yaitu dari N sama dengan 1. Itu awalnya. Awalnya bukan N sama dengan 2, N sama dengan 5, N sama dengan 8, bukan, tetapi N sama dengan 1 karena batas bawahnya adalah 1.
N sama dengan 1 yaitu 5 dikali 1 minus 3 sama dengan 2. Lalu N sama dengan 2 menjadi 5 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 7. Lalu N sama dengan 3 yaitu 5 dikali 3 minus 3. 3-nya disesuaikan dengan N, 5 dikali 3 15. 15 dikurang 3 yaitu 12. Yang terakhir N sama dengan 4 karena batas atasnya adalah 4 ya, batas maksimumnya adalah 4. Jadi N hanya sampai dengan 4. N sama dengan 4 yaitu 5 dikali 4 dikurangi 3. Hasilnya 17. 2 plus 7 plus 12 plus 17 hasilnya adalah 38. Jadi jawabannya adalah 38 untuk pertanyaan nomor 3. Baik, lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Di sini soalnya itu sedikit lebih sulit, lebih kompleks daripada soal sebelumnya, tetapi cara pengerjaannya tetap sama. Hanya soalnya yang sedikit lebih sulit. Sigma dari N sama dengan 2 sampai 4 dari 2N plus 5 kuadrat minus 3. Di sini dapat kita ketahui bahwa indeksnya adalah N, batas bawahnya adalah 2, dan batas atasnya adalah 4. Jadi cara pengerjaannya pun dimulai dari N sama dengan 2, bukan N sama dengan 1. Karena batas bawahnya adalah 2, bukan 1. Jadi N sama dengan 2 yaitu 2 dikali 2 plus 5 kuadrat minus 3. Hasilnya 78. N sama dengan 3, jadi 2 dikali 3 plus 5 kuadrat min 3. 3-nya disesuaikan dengan N. 2 dikali 3, 6, ditambah 5, 11. 11 dikuadratkan, 11 dikali 11 adalah 121, dikurangi 3 menjadi 118. Yang terakhir, N sama dengan 4 karena batas atasnya, batas maksimumnya adalah 4. Jadi 2 dikali 4 plus 5 kuadrat min 3. 2 dikali 4, 8. 8 plus 5 adalah 13. 13 dikuadratkan itu 169. 169 dikurangi 3 hasilnya 166. Semuanya dijumlahkan yaitu menjadi 360. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 4 adalah 360. Baik, 4 pertanyaan sebelumnya itu adalah soal notasi sigma, maka sekarang kita masuk ke dalam soal mengenai induksi matematika. Baik, berikut soalnya, yaitu buktikan bahwa sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari 2I minus 1 sama dengan N kuadrat. Nah, apabila di dalam pertanyaan atau soal pembuktian itu 2I minus 1 plus N2-nya itu diturunkan. Sedikit berbeda dari pertanyaan sebelumnya. 2I min 1 sama dengan N kuadrat itu diturunkan. Di sini I-nya sama dengan 1, jadi I-nya diganti 1 menjadi 2 dikali 1 minus 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 dikali 1, 2, 2 minus 1, 1. 1 sama dengan 1 kuadrat adalah 1. Jadi 1 sama dengan 1, kesimpulannya adalah terbukti. Perlu diketahui apabila angkanya sama berarti itu terbukti. Tetapi apabila angkanya tidak sama maka itu tidak terbukti. Misalnya, di sini kan 1 sama dengan 1 maka itu terbukti. Tetapi apabila 2 sama dengan 1, 3 sama dengan 2, 5 sama dengan 9 itu tidak terbukti karena tidak sama angkanya. Baik, pertanyaan selanjutnya pertanyaan nomor 6. Buktikan bahwa sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari 3I, 2I min 3 ditambah 2 sama dengan. Cara pengerjaan untuk soal nomor 6 ini sama seperti sebelumnya, soal nomor 5. Kalimat matematikanya yaitu 3I dikali 2I minus 3 plus 2 diturunkan. Di sini I sama dengan 1, jadi diganti menjadi 1 I-nya.
3 dikali 1 sama dengan 2 dikali 1 minus 3 plus 2. 3 dikali 1, 3. Sama dengan 2 dikali 1 min 3 sama dengan itu 2 min 3 plus 2. 3 sama dengan 2 minus 3 adalah minus 1. Minus 1 ditambah 2 yaitu 1. Jadi 3 sama dengan 1 adalah tidak terbukti karena angkanya tidak sama ya. Nah, pertanyaan selanjutnya pertanyaan nomor 7. Pertanyaan kali ini merupakan pembuktian pernyataan matematika berupa pembagian. Perlu diketahui bahwa N di soal atau di pertanyaan itu selalu 1 apabila di pembuktian. Pertanyaannya adalah buktikan bahwa 5 pangkat 2N minus 1 habis dibagi 3. Nah, karena sebelumnya seperti yang saya beritahu bahwa N selalu 1 apabila di pembuktian, maka langsung saja diturunkan. Hanya saja N yang diganti menjadi 1, jadi 5 pangkat 2 dikali 1 minus 1 sama dengan 5 ya, tetap 5 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena di soal itu kan buktikan bahwa 5 pangkat 2 N minus 1 habis dibagi 3. Jadi kita perlu membuktikan bahwa apakah 5 pangkat 2 N minus 1 ini habis dibagi 3 atau tidak gitu. Jadi 5 dibagi 3 sama dengan 1/2/3, tidak terbukti. Karena 5 dibagi 3 itu tidak habis ya, masih tersisa. Soal berikutnya pertanyaan nomor 8. Ini soalnya mirip-mirip lah sama soal sebelumnya, yaitu buktikan bahwa 5 adalah faktor dari 2 pangkat N plus 1 ditambah 3 pangkat 2N plus 1. Ini sebetulnya sama seperti soal sebelumnya, sama saja dengan 2 pangkat N plus 1 plus 3 pangkat 2N plus 1 apakah habis dibagi 5? Itu sama saja, tetapi ini lebih kalimat soalnya lebih dibuat kompleks dan sulit untuk mengecoh saja. Nah, jadi tinggal kita turunkan N selalu 1 di pembuktian. Jadi 2 pangkat 2 dikali 1 plus 1 ditambah 3 pangkat 2 kali 1 plus 1 sama dengan 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8 ditambah 3 pangkat 3 adalah 27 dijumlah menjadi 35. Nah, 35 ini dibagi 5. Kenapa 5? Karena di soal itu adalah 5 adalah faktor dari 2 pangkat N plus 1 plus 3 pangkat 2N plus 1. Jadi 5 ya, kecuali kalau di soal itu bukan 5 tetapi 6. Kalau misalkan 6 tuh jadinya 35 dibagi 6 gitu. Cuma karena ini di soalnya adalah 5 jadi disesuaikan dengan soal. 35 dibagi 5 adalah 7. Habisnya dibagi, jadi ini terbukti. Pertanyaan selanjutnya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Buktikan bahwa 5 pangkat 2N dikurang 1 habis dibagi 2. Langsung saja diturunkan. 5 pangkat 2 dikali 1 minus 1. 5 pangkat 2 kali 1. 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. 25 dikurangi 1 menjadi 24. 24 apakah habis dibagi 3? Habis. Berapa? Ya 8. 8 itu berarti terbukti karena habis dibagi 3. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 10 nih, ini soal terakhir nih. Buktikan bahwa 6 adalah faktor dari N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat plus 2N. Langsung saja kita turunkan. Sekarang ini beda ya, ini N-nya itu sebagai angka utama nih, bukan di pangkat nih. Tetap saja tidak berpengaruh. Selalu ingat bahwa N selalu 1 apabila di pembuktian. Berarti 1 pangkat 3 dikali 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. 1 pangkat 3, 1
ditambah 3 dikali 1 kuadrat itu 3, ditambah 2 kali 1 itu 2. Jadi 1 plus 3 plus 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini apakah habis dibagi 6? Habis dibagi, hasilnya itu 1. Jadi terbukti karena habis ya, habis dibagi. Nah, selesai sudah pembahasan materi dan beberapa contoh soal ya mengenai induksi matematika dan notasi sigma. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat ditangkap atau dimengerti dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.